Ketika kita aktifkan section box, maka kita akan memotong dari luar ke dalam. Nah, jika kita tekan lampu refill-nya ini, nah inilah kotak section box. Kita masukkan potongannya ke dalam, rapatkan, kemudian pattern atau arsiran dari topo solid kita ini jelas kelihatan ya. Kembali bersama saya pada sesi latihan gedung villa. Nah, untuk sesi kali ini kita akan coba melengkapi model kita dengan landscape. Landscape ini bisa kita lakukan dengan bantuan menu di Basic Insight. Lalu ini ada icon topo solid. Langsung aja kita masuk ke lantai 1 ya. Nah, pada lantai 1 untuk supaya meringankan kerja program, mungkin shadow-nya ini dinonaktifkan. Nah, kemudian kita klik topo solid, lalu kita pilih rectangle saja. Mungkin supaya tidak kejauhan kita pindahkan di sini karena ini adalah view elevation. Kemudian yang perlu kita lengkapi lagi adalah edit type-nya ini ya. Nah, kemudian kita ganti beberapa parameter untuk thickness. Saya mau di 200 ya, di 200. Kemudian saya insert untuk ada rumput ya, kita naikkan ke atas, ganti mungkin menjadi substrate ya. Lalu kemudian kita beri tebalnya katakanlah 10 cm, beri parameter baik kategori, tambahkan mungkin di sini tidak ada grass, kalau kita bukan masih kosong. Nah, tambahkan create new material ya. Setelah itu kita ubah namanya menjadi grass untuk identifikasi dari rumput. Setelah itu kita beri materialnya dari aset yang ada di Revit. Kita klik grass misalnya ya, maka ada beberapa pilihan yang mungkin bisa kita ambil. Saya lebih condong ini grass high quality saja. Lalu oke ya, setelah muncul grass ya, setelah itu mungkin perlu kita beri warna. Kita pakai warna dasarnya saja. Untuk arsiran permukaan kita bisa lakukan modifikasi ya sedikit. Jadi ini unsurnya gypsum aja, master. Setelah itu mungkin ditambahkan sedikit warna shading background solid, beri warna mungkin sedikit gelap. Oke. Lalu untuk potongan patternnya kita samakan aja unsurnya ya, gypsum ini solid, kita beri warna yang sama ya, saya kira cukup. Oke, saya kira cukup. Oke, nah ini untuk grassnya. Lalu untuk earthnya juga perlu kita atur di use render appearance. Saya kira warna abu aja. Kita perlu atur di cut patternnya aja. Lalu edit skalanya mungkin kita ubah menjadi 0,5. Lalu kemudian oke, backgroundnya mungkin solid ya, solid, kasih warna ya, saya kira ini cukup. Oke. Setelah itu kita mulai centang. Oke, dan centang ya, maka tampilan akan menjadi seperti ini. Nah, jika diperhatikan kembali antara bangunan dan topografi nampaknya bertindih ya. Ini karena kita masih aktifkan di lantai 1, sementara untuk landscape sendiri kita harus turunkan offset sejauh minus 30. Berarti dia di bawah 0 lantai, harusnya 30 cm beda tingginya. Nah itu makanya langsung kelihatan jelas perbedaannya ya. Kita coba lihat dari tampilan 3D. Nah kira-kira seperti ini.
Tapi mungkin sedikit kita harus lakukan modifikasi, misalnya seperti jalan kan belum jelas ya di mana arah masuknya, sementara memang di sini ada garasi. Nah, caranya untuk menciptakan material yang baru ya, kita lakukan modifikasi, kita potong di beberapa bagian yang kita butuhkan ya. Slice, klik slice pada icon, kemudian klik topo solidnya. Setelah itu kita coba kembali ke lantai 1 untuk melihat secara utuh ya. Maka itu kita gunakan pick line saja untuk memudahkan menentukan garis parameternya. Tapi ini juga, kemudian ini mungkin bisa kita panjangkan. Nah, ini juga bisa dipanjangkan ya. Lalu ini bisa di trim. Nah, setelah itu slice ini bisa berpotongan ketika tepinya saling menyentuh. Kemudian kita centang. Nah, dia akan membentuk bagian topo solid tersendiri gitu. Nah, setelah seperti ini, mungkin ini bisa kita atur menjadi jalan atau road dengan beberapa material tentunya. Ketika kita aktifkan section box, maka kita akan memotong dari luar ke dalam. Nah, jika kita tekan lampu refill-nya ini, nah inilah kotak section box. Kita masukkan potongannya ke dalam, rapatkan kemudian. Setelah kita potong dengan section box, maka pattern atau arsiran dari topo solid kita ini jelas kelihatan ya. Nah, lalu kemudian kita mau mengganti tekstur jalan ini atau pattern jalan ini. Caranya sama seperti pada umumnya. Sebelum kita melakukan hal itu, tentunya kita duplikatkan dulu. Mungkin generic ini ubah menjadi road gitu, lalu kita coba di 30 mili ya roadnya. Setelah itu oke, dan lakukan editing. Nah, ini ubah menjadi road. Oh sorry, ini bukan road, tapi kita harus tambahkan material baru ya. Create new material, rename road. Ini mungkin sekitar 30 cm. Nah, ini mungkin sedikit kita harus ubah menjadi 180 ya. Apakah tidak kita oke kan? Jadi jelas ya. Ya, ini baru cocok. Kemiringan jalan ini juga bisa kita atur ya. Road atau jalan ini melekat pada carport ya. Caranya kita edit sketchnya. Oke, dari lantai 1 jadi biar lebih mudah. Kita atur slopingnya gitu. Nah, tanda panah menunjukkan kepala dan belakangnya adalah ekor gitu. Nah, jadi untuk mengeditnya kita klik panahnya. Nah, orientasi levelnya kita atur di lantai 1, samakan di lantai 1 karena ada beda tinggi antara 0 ke tanah itu sebenarnya adalah minus 30, carport itu adalah minus 20. Line dan centang. Yang terjadi kita lihat pada 3D. Oh, terbalik ya. Ya, ini terbalik. Nah, sini harus jeli yang melihat. Nah, ini yang ekor, ini yang kepala. Nah, kepala itu adalah minus 30, sementara ekor adalah 20. Rapid sangat mudah untuk melakukan revisi, karena Rapid sendiri adalah singkatan dari revise dan edit. Lalu kemudian kita ada kebutuhan di lantai 1 untuk penempatan kolam renang. Ya, dengan tombol tab ya. Coba kita unhide alignmentnya, matikan lampunya.
ketika ada butuh kolam renang di sini. Ya, caranya tentunya kita harus potong ya topo solid ini. Ya, caranya juga harus dengan slice. Tapi terlebih dahulu untuk mengaktifkannya Anda klik ini, topo solidnya slice, tunjuk topo solidnya mau dipotong. Nah, kemudian kita pilih rectangle. Nah, ini adalah lubang dari kolam renang gitu ya. Nah, kita akan langsung memotong ini, tentunya agak kurang tepat ya, karena kan ada struktur lagi itu, makanya kita harus coba offsetkan di 20 cm, di 20 cm. Nah, kalau memotong keluar atau ke dalam itu bisa dengan spasi ya. Ya, tapi kita karena mau keluar ya, spasinya yang di luar kita aktifkan. Lalu centang kita hidden aja elemennya. Nah, jadi dia sudah menjadi dua bagian yang terpisah ya. Jadi dua bagian yang terpisah. Lalu ini kan mau kita turunkan ya. Coba kita lakukan potongan di sini. Nah, double klik dulu ya. Nah, ini mau kita turunkan mungkin dari level 0 sejauh katakanlah 1 meter ya. Jadi serupa ya, edit sketch kita tampil dari lantai 1, kemudian untuk slopingnya kita menurun ke sini ya. Ini adalah agak dangkal, kemudian yang dalamnya di sini. Oke, seperti tadi ya, lantai 1 orientasinya lantai 1. Tailnya ini sebelumnya kan dia minus 30, kemudian kita mau di 100 ya, jadi minus 130, kemudian tadi sama dengan minus 30, kemudian dikurang 150, jadinya 180. Mulai dengan centang kita lihat pada potongan. Nah, maka akan terbentuk garis kemiringan seperti ini gitu ya. Oke, mungkin ini kita tambahkan lagi jenisnya, duplicate. Oke, dan apply. Oke, apa yang terjadi ya, kira-kira seperti ini. Kayaknya kurang cantik ya, tambahkan lagi lah. Iya, jadi biar nampak lebih rapi aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita kembali ke 3D aja biar lebih mudah. Nah, jadi kita sudah ada bentuk galian tanah kurang lebih gitu ya. Nah, inilah yang nanti struktur kolam kita buat. Kita dari menu arsitektur lakukan komponen model in place, artinya kita buat model pada tempatnya. Kita pakai aja generic models ya, artinya ini adalah model umum. Kemudian oke. Nah, yang perlu diperhatikan adalah kita mau menggambar alas sketsanya dari dinding tanah ini. Jadi pick a plane, pastikan dinding yang aktif ya. Indikasinya ada garis biru yang menyerupai dinding. Jadi ketika kita klik ya, ini akan menjadi dasar sketsa kita. Jika Anda ingin perhatikan yang aktif, ini bisa Anda klik show-nya. Oke, lalu kita perlu extrusion. Kita pilih pick line lantai, dinding ya, dinding yang ini. Oke, lalu trim ya, pakai ini. Oke, jika sudah seperti ini, kita pakai offset lagi. Offset katakan 20 cm supaya dindingnya kokoh. Ini lalu ini nggak dapat ya, ini ya, trim lagi. Oke, sudah membentuk huruf U ya. Kemudian pilih pick line lagi.
pilih lapisan atas ini. Oke, lalu jangan lupa di slice supaya kita bagi garisnya menjadi 2. Trim. Oke, dapat ya. Lalu centang. Nah, jika sudah seperti ini bisa kita tarik ya, tarik sampai menyentuh dinding tanah sebelahnya. Oke. Saya kira cukup. Oke, nah ini materialnya bisa Anda tambahkan karena ini hanya sketch saja, jadi finishing and structure material aja ya. Kita gabung aja dulu material, pilih instance supaya mudah untuk editing tekstur material. Jadi lantai dan dinding sebelah sudah ada ya, tapi kan dinding yang sebelah sini belum ada strukturnya. Nah, kita bisa lakukan hal yang serupa, create tekstur lagi, extrusion lagi, pilih pick line, pilih garis ini, dan ini ya. Lalu jangan lupa di trim ya, langsung dari sini aja extrusionnya bisa 20 cm apply dan centang gitu. Juga bagian dinding ini kita copy saja, coba dari side ya supaya bisa melihat secara utuh. Nah, ini bisa di copy. Nah, ini geometri bisa kita joinkan ya, join. Lalu kemudian kita perlu material air ya, kita pakai juga pick plane, kita pakai dasar ini ya. Jangan lupa extrusion lagi, pilih pick line, ini satu, ini satu. Oke, lalu kita mau offset turun misalnya 5 cm aja dari permukaan. Oke, jangan lupa di trim centang, kemudian coba digeser 100, lalu kita rapatkan ke dinding sebelah. Iya, buat material menjadi water ya, instant. Oke, udah oke. Setelah ini sudah lengkap, kita bisa langsung finishkan aja modelnya. Nah, tampak memang masih putih ya karena unsur materialnya belum kita isi. Jadi misalnya water, kita tambahkan material water, create new water, edit, rename ya, water. Nah, cari pada aset yang ada water, mungkin di folder liquid ya, kita ambil untuk swimming pool aja, centang replace, lalu graphicsnya kita pakai warna air ya, mungkin nanti ada potongan, kita ambil solid aja, pakai warna biru aja. Oke, lalu oke. Oh, belum kelihatan. Kita coba ganti liquid. Sudah nampak jelas ya perbedaannya. Nah, lalu kemudian mungkin Anda kurang puas terkait potongan kita ini pada tampilan tanahnya.
Ini bisa kita modifikasi. Caranya dari Annotate, kita pilih region, kita masking dia, masking region. Ini kita pilih SP-Line. SP-Line ini untuk garis melengkung ya. Setelah itu escape. Nah, maka garis ini akan membentuk lengkungan-lengkungan. Tapi style ini juga bisa kita ganti dengan demolish ya, atau hidden line juga bisa. Setelah itu kita tambahkan garis straight aja, line, kemudian kunci dia poligonnya. Nah, jika sudah menutup seperti ini, maka dia akan memotong ya, memotong topo solid membentuk seperti ini kira-kira. Saya kira untuk pendalaman materi kita terkait topo solid sudah cukup detail ya. Untuk sesi kali ini kira cukup. Kita akan masuk ke sesi berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.